Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabarnya? Pasti selalu semangat belajar. Ya, generasi muda sekarang pasti semangat belajar dong. Oke, kembali lagi ya di channel Ibu, channel Fauziah Ramawati, channel seputar dunia pendidikan. Nah, kali ini Ibu akan sharing materi tentang organ dan proses peredaran darah manusia. Materi ini ada di tematik kelas 5, tema 4, subtema 1. Oh ya, kalian bisa juga mengunjungi blog Ibu di www.eduinspirasi.com. Ini blog seputar dunia pendidikan. Ada materi pendidikan, ada soal-soal SD, dan berbagai hal terkait pendidikan terkini. Oke, lanjut ke materi. Sudah siap kan? Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah melihat video pembelajaran materi peredaran darah pada manusia, peserta didik mampu menyajikan tulisan tentang organ-organ darah dengan benar. Yang kedua, setelah melihat video peredaran darah pada manusia, peserta didik mampu menjelaskan fungsi sistem peredaran darah dengan tepat. Dan yang ketiga, setelah melihat video pembelajaran peredaran darah pada manusia, peserta didik mampu menjelaskan sistem peredaran darah dengan benar. Anak-anak, kalian tahu nggak siapa sih yang pertama mencetuskan tentang teori peredaran darah, teori sirkulasi darah? Jadi tuh ya, yang pertama kali mencetuskan teori sirkulasi darah itu adalah Ibnu Nafis, ilmuwan Islam yang mendapat julukan The Second Avicenna atau Ibnu Sina kedua. Saking cerdasnya beliau mendapat julukan ini. Lah, nama lengkap beliau adalah Ala al-Din Abu al-Hasan Ali Ibnu Abi al-Hams al-Qarsi al-Dimaski atau biasa dikenal sebagai Ibnu al-Nafis. Beliau lahir 1210 di Damaskus. Lah, beliau sekolahnya di Medical College Hospital atau Bimaristan al-Nuri. Lah, umur 1236 saat itu beliaunya itu umur 26 ya. Ibnu al-Nafis itu pindah ke Mesir dan bekerja di rumah sakit Al-Nasri. Beliau kemudian diangkat sebagai kepala direktur rumah sakit Mansuria dan menjadi dokter pribadi Sultan. Bayangin di usia yang masih muda beliau sudah menjadi kepala direktur rumah sakit dan menjadi dokter pribadi Sultan. Lah, beliau ini adalah dokter pertama di muka bumi yang mampu merumuskan dasar-dasar sirkulasi lewat temuannya tentang sirkulasi dalam paru-paru, sirkulasi jantung, dan kapiler. Berkat jasanya inilah beliau diberi gelar Bapak Fisiologi Sirkulasi. Lah, prestasi dan pencapaian gemilang yang ditorehkan pada abad 13 ini telah mematahkan klaim barat yang selama beberapa abad menyatakan bahwa Sir William Harvey adalah dari Kent, Inggris yang hidup abad 16 sebagai pencetus teori sirkulasi paru-paru. Jadi di ilmu barat itu sirkulasi paru-paru itu baru ada di abad 16, sedang di dalam kedokteran Islam sudah ada di abad 13. Bayangkan ilmuwan Islam telah menemukan sirkulasi darah ini 3 abad sebelum ilmuwan barat menemukan. Tepuk tangan dong buat ilmuwan Islam. Selanjutnya, organ peredaran darah. Organ peredaran darah ada 3. Pertama, darah. Kedua, jantung. Dan ketiga, pembuluh darah. Bagaimana detail dari penjelasan organ peredaran darah ini? Ikutin terus videonya ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, tolong dong di subscribe. Tuh yang baju merah belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Biar ibu semangat bikin materi buat kalian. Pertama, darah. Nah, darah ini dibagi menjadi ini ya, plasma darah dan sel darah. Nah, plasma darah itu 55% ada di tubuh kita. Terus sel darah ini 45%. Sel darah dibagi menjadi sel darah merah namanya eritrosit, sel darah putih leukosit, dan keping darah trombosit. Nah, ini gambarnya, itu ada sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah.
Kita detailkan ya yang tadi dari bagian-bagian darah. Pertama, sel darah merah atau eritrosit. Fungsinya membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Dia tugasnya membawa oksigen. Kalau sel darah putih atau leukosit itu membunuh kuman penyakit. Nah, gambarnya kalau sel darah merah itu kayak ini nih. Sel darah putih seperti ini. Terus yang ketiga ada keping darah atau trombosit. Trombosit ini untuk pembekuan darah ketika terluka. Jadi kalau kita terluka tuh biasanya kan darahnya udah cepet nggak ngalir lagi kan. Itu jasa dari trombosit. Kalau yang keempat plasma darah. Plasma darah ini membawa CO2 dan sari makanan. Beda dengan sel darah merah tadi ya. Sel darah merah kan bawa oksigen tuh. Putih membunuh kuman penyakit. Keping darah itu untuk pembekuan darah ketika terluka dan plasma darah membawa CO2 dan sari makanan. Ini gambarnya dari si trombosit dan plasma darah. Selanjutnya fungsi darah. Pertama sebagai alat pengangkut. Ngangkut apa sih? Jadi eritrosit itu mengangkut oksigen dari paru ke jantung dan ke seluruh sel tubuh. Eritrosit mengangkut oksigen. Kemudian ada plasma darah. Plasma darah itu mengangkut sari makanan dari usus ke hati, kemudian ke seluruh tubuh. Terus dia juga mengangkut karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru. Plasma darah juga mengangkut urea dari hati ke ginjal untuk dikeluarkan. Terus dia juga mengangkut hormon dari kelenjar hormon ke seluruh tubuh. Lah, banyak banget ya fungsinya plasma darah. Setelah sebagai pengangkut, darah juga untuk membunuh kuman-kuman atau bibit penyakit. Yang itu tugasnya leukosit. Leukosit tadi darah apa? Ya, betul, darah putih. Terus trombosit. Trombosit ini bagian sistem pertahanan, yaitu mengaktifkan mekanisme pembekuan. Selanjutnya, darah juga berfungsi menjaga kestabilan suhu tubuh. Suhu tubuh manusia itu berkisar 37 derajat Celcius. Walaupun suhu lingkungan meningkat atau menurun, itu tetap biasanya stabil 37 derajat. Hal ini dikarenakan karena ada penyebaran energi panas yang secara merata dilakukan oleh darah. Ya, ini tadi adalah fungsi darah. Ibu detailkan berdasarkan dari bagian-bagian darah, terus fungsinya apa saja. Kalau secara umum, fungsi darah itu tadi ya mengangkut O2 dan CO2 dari alat pernafasan ke jaringan-jaringan seluruh tubuh. Terus mengangkut sari-sari makanan. Mengangkut sisa-sisa metabolisme ke alat ekskresi. Kemudian mengedarkan hormon dari kelenjar hormon ke tempat yang membutuhkan. Juga menentukan golongan darah. Darah juga bermanfaat untuk pertahanan terhadap serangan penyakit. Dia juga berfungsi mengatur suhu tubuh. Setelah darah, kita akan belajar jantung. Oke, jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Coba kalian pegang dada kalian yang sebelah kiri. Jadi disitulah letak jantung. Terus ukurannya itu sekitar satu kepalan tangan dan berongga. Ada yang mengatakan ukurannya itu sebesar kepalan tangan. Ada yang mengatakan ukurannya lebih besar sedikit dari kepalan tangan. Nanti kalian kalau misalkan ada yang jadi dokter, tolong ya dicek besarnya itu emang pas satu kepalan atau lebih besar dikit di satu kepalan. Ibu tunggu ya infonya kalau kalian sudah jadi dokter, karena ibu masih mencari dari buku-buku, belum mengukur jantung sendiri. Lah, terus serangga jantung manusia itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Lah, jantung ini diselubungi oleh selaput ganda yang disebut perikardium. Nih jantung itu ya, kira-kira letaknya di situ tuh sebelah kiri. Lah, ini bagian jantung. Terus jantung itu gunanya, fungsinya, tugasnya memompa darah ke seluruh tubuh untuk menyediakan oksigen beserta zat-zat lain untuk kepentingan seluruh sel dalam tubuh kita.
Karena kepentingan inilah jantung terus-menerus berkontraksi memompa darah tanpa henti sepanjang hidup. Jadi jantung ini kan dia dari otot jantung ya, tidak, cara kerjanya itu kita nggak sadar. Jadi terus memompa darah. Kita melakukan aktivitas lain, dia terus aktivitas memompa darah tanpa henti. Kalau berhenti berarti ya innalillahi kayak gitu. Nah, terus otot jantung ini bekerja secara otomatis di luar kehendak kita dan dengan berkontraksi dan berelaksasi. Oke, sekarang ke bagian-bagian jantung. Nah, ini satu hal yang harus kalian ingat. Perhatikan gambar ini baik-baik. Jantung ini, jantung digambar itu kebalikan, arahnya kebalikan dari posisi tubuh kita. Jadi, saat tangan kanan kita itu lurusnya adalah jantung sebelah kiri. Sedang tangan kiri kita itu adalah sisi kanan jantung. Ini hal pertama yang harus kalian pahami saat belajar jantung. Paham ya? Jadi kalau ada gambar itu adalah kebalikan kita. Sebelah kanan tangannya ibu adalah sisi kiri jantung. Dan sebelah kiri tangan ibu adalah sisi kanan jantung. Ini kalau digambar. Oke, dari gambar ini kalian sudah paham kan? Kebalikan arah kita. Sekarang kita detailkan. Pertama, serambi kanan. Ingat lurus tangan apa? Betul, lurus tangan kiri kita ya. Serambi kanan. Serambi kanan itu saat mengembang atau kontraksi menerima darah yang kaya CO2 dari seluruh tubuh. Jadi serambi kanan itu dia menerima CO2 dari seluruh tubuh. Terus saat menguncup atau relaksasi, dia mengeluarkan darah yang kaya CO2 ke bilik kanan. Ingat ya, mengembang dia menerima darah yang kaya CO2. Menguncup dia mengeluarkan darah yang kaya CO2 tadi menuju bilik kanan. Oke, ini serambi kanan. Nah, sekarang ke bilik kanan. Bilik kanan, tadi kan saat menguncup kan si darah kan dari serambi kanan kan mengeluarkan darah kayak CO2 menuju bilik kanan. Nah, sekarang bilik kanan itu mengembang. Dia menerima darah yang kayak CO2 tadi, yang dari serambi kanan tuh loh, dia nerima. Saat mengembang tuh ya. Terus saat menguncup, dia itu mengeluarkan darah yang kayak CO2 menuju paru-paru untuk dibersihkan. Jadi gini alurnya, darah dari aliran dari seluruh tubuh tadi itu masuk ke serambi kanan. Kan dari yang kayak CO2 tadi ya, dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan. Itu pas saat mengembang atau kontraksi. Diterimalah tuh oleh serambi kanan. Lanjut serambi kanan menguncup atau relaksasi, dia mengeluarkan darah yang kayak CO2 menuju bilik kanan. Sekarang tuh kita ya, darah itu jalan kan di bilik kanan tuh ya sekarang. Dia nerima CO2 dari serambi kanan tadi ke bilik kanan. Sekarang di bilik kanan. Bilik kanan tuh terus menguncup relaksasi, mengeluarkan darah yang kayak CO2 menuju paru-paru untuk dibersihkan. Ya, dibersihkan. Selanjutnya kita bahas serambi kiri. Serambi kiri, dia saat mengembang kontraksi menerima darah yang kaya O2 dari paru-paru. Dari paru-paru. Saat menguncup atau relaksasi, dia mengeluarkan darah yang kaya O2 menuju bilik kiri. Selanjutnya, bilik kiri. Saat mengembang, dia menerima darah yang kaya O2 tadi dari serambi kiri. Ya kan, dari serambi dia kaya O2 menuju ke bilik kiri. Itu ngembang. Terus nguncup. Dia mengeluarkan darah yang kaya O2 tadi menuju seluruh tubuh. Lah, jadi dari bilik kanan tadi kan masih kaya CO2, kemudian kan dibersihkan tuh ya, masuk bilik kiri, serambi kiri dia sudah kaya O2. Ini adalah tugas jantung. Bayangin, ibu menjelaskan tugas jantung aja ini panjang gitu ya.
Bagaimana jantung kita itu kerja langsung tuh auto gitu. Allah menciptakan auto kerja. Yang Ibu jelaskan tadi itu hanya sekian detik saja di jantung itu. Maha besar Allah kan yang telah menciptakan jantung kita. Kita menjelaskan, kita menceritakan alur kerjanya aja sedemikian panjang. Dari serambi kanan, serambi kiri, bilik kiri. Tapi saat ini itu jantung itu memompa dan terus bekerja seperti itu, nggak ada habisnya. Nah, kalian sudah bersyukur belum hari ini? Ayo bersyukur, alhamdulillah jantung kita sehat. Oke, sekarang siklus jantung. Siklus jantung ada dua. Yang pertama adalah periode relaksasi atau diastol, yaitu jika serambi jantung menguncup dan bilik jantung mengembang. Ini namanya diastol. Nah ini ya, tekanan darah pada saat bilik jantung mengembang disebut diastol. Kata kuncinya bilik jantung mengembang, itu diastol. Yang kedua, periode kontraksi atau sistol, yaitu saat otot bilik jantung menguncup dan darah di dalam bilik itu dipompa ke pembuluh nadi paru-paru atau ke aorta secara bersamaan. Nah, ini tekanan darah pada saat bilik jantung mengempis itu disebut tekanan sistol. Kata kuncinya saat bilik jantung mengempis itu sistol. Ya. Tolong dipahami, bisa diputar ulang video ini jika kalian masih bingung bedanya diastol dan sistol. Oke, sekarang ke pembuluh darah. Ayo, siapa yang belum subscribe? Minta tolong dong di subscribe, boleh komen juga, boleh tanya-tanya di kolom komentar. Oh ya, agar kalian tidak ketinggalan info terkait dunia pendidikan terkini, kalian bisa loh nyalain loncengnya. Ibu akan update berbagai informasi, materi, dan soal-soal yang semoga nanti keluar saat kalian ujian. Oke, selanjutnya pembuluh darah. Ada 3 jenis pembuluh darah. Pertama pembuluh darah nadi atau arteri, itu yang warna merah ya. Ini fungsinya mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Dia ada yang namanya aorta, yaitu pembuluh darah nadi terbesar. Pembuluh darah nadi terkecil arteriol atau kapiler. Ini yang arteri. Yang kedua vena. Vena itu yang biru ini, pembuluh balik atau vena. Dia fungsinya mengalirkan darah kotor ke seluruh tubuh, mengalirkan darah kotor dari seluruh tubuh ke serambi kanan. Mengalirkan darah dari paru-paru melalui pembuluh balik paru-paru. Nah, di antara si arteri dan vena, yang tengah-tengah itu adalah kapiler, pembuluh darah kapiler. Jadi sudah tahu ya beda letaknya, yang merah itu arteri, tengah-tengahnya itu ada kapiler, yang biru itu vena. Sekarang kita detailkan ya pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi ini adalah tempat keluarnya darah dari jantung. Dia memiliki pembuluh nadi besar atau yang disebut aorta. Aorta ini dilewati darah dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Ini ya pembuluh nadi paru-paru, dia disebut arteri pulmonalis. Pembuluh yang dilewati darah dari bilik kanan menuju paru-paru. Nama lain paru-paru itu pulmo. Terus aorta memiliki satu katup dekat jantung yang berfungsi menjaga agar darah tidak mengalir kembali ke jantung. Nah, arteri yang keluar dari bilik kanan menuju paru-paru disebut arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis ini membawa darah yang kaya CO2. Nah, ini darah yang kaya CO2 tadi atau karbon dioksida itu dilepaskan oleh darah dari paru-paru dan oksigen ditangkap oleh HB. Selanjutnya pembuluh balik atau vena. Pembuluh vena ini merupakan tempat masuknya darah ke jantung. Dari seluruh tubuh tuh ya, semua vena itu bermuara menjadi satu pembuluh darah besar yang disebut vena cava. Vena cava ini dibagi menjadi 3. Pertama, vena cava superior, yaitu membawa darah yang mengandung CO2 dari bagian atas tubuh ke serambi
jantung, serambi kanan jantung. Superior, dia sebagian atas. Atas itu biasanya kan superior. Yang kedua, vena cava inferior, membawa darah yang mengandung CO2 dari bagian bawah tubuh ke serambi kanan jantung. Inferior, bawah ya, bawah jantung. Dari bawah tubuh ke serambi kanan jantung. Yang ketiga, vena cava pulmonalis, membawa darah yang mengandung O2 dari paru-paru ke serambi kiri jantung. Ya, pembuluh darah tadi ada 3 ya, pembuluh vena, arteri, dan yang ketiga pembuluh kapiler. Ini pembuluh kapiler itu yang bagian tengah-tengah tuh ya. Nah, kalau didetailkan seperti ini gambarnya. Pembuluh darah kapiler ini pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel tubuh. Dia menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil, arteri tadi, dengan ujung pembuluh balik terkecil, vena tadi, venula, yang terkecil, arteriola, terus yang tadi pembuluh nadi terkecil arteriola, yang pembuluh balik terkecil venula. Dalam pembuluh kapiler terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kalau ada soal di mana pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah apa? Jawabannya di pembuluh darah. Selanjutnya pembuluh nadi dan pembuluh vena. Apa sih beda dari pembuluh nadi dan pembuluh vena? Pertama dari letak. Kalau pembuluh nadi itu di dalam, jauh dari permukaan kulit. Kalau pembuluh vena itu dekat permukaan kulit, biasanya tampak kebiruan. Coba kalian amati pergelangan tangan kalian. Tuh, yang kebiru-biruan itu adalah pembuluh vena, ya. Terus kalau dari aspek dinding pembuluh nadi itu tebal dan elastis. Kalau pembuluh vena tipis dan tidak elastis. Bisa kalian cubit-cubit yang warna biru, itu dia tipis dan tidak elastis. Kalau pembuluh nadi itu agak dalam, tebal dan elastis. Sekarang dari aspek denyut. Kalau pembuluh nadi itu denyutnya itu terasa, ada denyutnya. Kalau vena nggak ada. Jadi kalian coba tekan di pergelangan tangan. Kalau kalian merasakan ada tutut itu nadi kalian itu berdenyut, lah itu adalah pembuluh nadi. Tapi kalau yang bagian biru-biru tadi itu kalian tekan, coba ada denyutnya enggak? Pasti enggak ada kan? Itu vena. Sekarang dari aspek elastisitas, pembuluh nadi elastisitasnya itu tinggi, kalau pembuluh vena rendah. Nah, kalau dari segi aliran darah, pembuluh nadi itu cepat. Dia meninggalkan jantung. Kalau pembuluh vena, dia aliran darahnya itu lambat menuju jantung. Oke, selanjutnya dari aspek katup. Pembuluh nadi katupnya satu di dekat jantung. Kalau pembuluh vena itu banyak ada di sepanjang pembuluh darah. Nah, kalau kita terluka tuh ya, pembuluh nadi itu darahnya langsung memencar. Kalau memencar keluar cepat. Tapi kalau pembuluh vena itu darahnya hanya merembes. Kayak kalian kalau misalkan di ujung tangan itu kena pisau, itu kan cuma merembes pelan-pelan. Itu berarti yang kena itu venanya. Tapi kalau misalkan sampai memancar cepot, itu berarti nadinya. Jadi jangan sampai ya nadi kalian itu terkena barang yang tajam, kena pisau, karena darahnya itu akan cepat memancar keluar. Terus sekarang kandungan dari nadi atau vena. Kalau yang pembuluh nadi itu dia banyak O2, banyak oksigen. Kalau pembuluh vena dia kaya akan CO2 atau karbon dioksida. Sekarang ke tekanan darah. Tekanan darah pembuluh nadi itu tekanannya kuat sehingga denyutnya itu terasa. Ya, kuat, denyutnya terasa. Terus kalau vena tekanannya itu lemah sehingga denyutnya tidak terasa. Nah, sekarang kalau dari segi fungsi pembuluh nadi itu dia membawa darah mengandung banyak oksigen, kecuali yang bagian arteri pulmonan. Kalau yang vena fungsinya membawa darah mengandung banyak karbon dioksida, kecuali vena pulmonari. Nah, itu tadi adalah perbedaan dari pembuluh nadi dan pembuluh vena. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa mengulang video ini. Semoga kalian dipermudah Allah dalam menuntut ilmu. Selanjutnya peredaran darah. Peredaran darah itu apa sih?
Peredaran darah adalah suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah itu ada dua, yaitu sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Sistem peredaran darah tertutup adalah darah mengalir di dalam pembuluh darah yang saling berhubungan. Sistem peredaran darah ganda, darah mengalir ke seluruh tubuh dengan melewati jantung 2 kali. Kenapa dinamakan ganda? Karena dia melewati jantung 2 kali. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Selanjutnya, peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali ke jantung. Berikut adalah alur dari peredaran darah kecil. Dimulai dari bilik kanan. Jadi, di bilik kanan, darah yang mengandung banyak karbon dioksida atau CO2 mengalir ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru ini terjadi pertukaran antara gas CO2 dan O2. Selanjutnya, darah yang mengandung banyak O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Lanjut ke serambi kiri. Nah, ini perjalanan dari peredaran darah kecil. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Berikut alur peredaran darah besar. Dimulai dari bilik kiri. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh, kemudian yang kaya oksigen tadi menuju ke aorta, lanjut ke arteri, kemudian menuju tubuh bagian bawah dan atas, terus ke seluruh tubuh. Terus setelah darah di seluruh tubuh, terjadi pertukaran O2 dan CO2 di pembuluh kapiler. Lah, darah yang kaya CO2 ini kembali ke jantung melewati pembuluh vena. Terus sampailah dia ke serambi kanan. Ini peredaran darah besar. Oke, bagaimana video peredaran darah besar dan kecil? Sudah bisa memahami? Ibu punya tips agar kalian cepat menghafal. Ya. Lah, peredaran darah kecil itu kan dari jantung ke paru-paru jantung. Kecil karena dia cuma sampai paru-paru. Terus, ini kalau ibu detailkan ya, kalau secara garis besar itu kan peredaran darah kecil itu jantung, paru-paru, jantung. Kalau ibu detailkan, itu dari bilik kanan, terus arteri pulmonalis, paru-paru, lanjut ke vena pulmonalis, lanjut ke serambi kiri. Kalau kita singkat, BASI. BASI ini apa? Bilik kanan. Jadi dimulai dari bilik kanan. Bilik kanan, bilik, A-nya itu punyanya kanan, bilik kanan. Sedang si serambi kiri, S-nya serambi, I-nya punyanya kiri. Jadi peredaran darah kecil itu dimulai dari bilik kanan ke serambi kiri. Selanjutnya peredaran darah besar, itu dari jantung, seluruh tubuh jantung. Kenapa dinamakan besar? Karena dia lebih besar areanya ke seluruh tubuh. Kalau kecil tadi kan cuma sampai paru-paru aja. Kalau besar itu sampai seluruh tubuh. Nah, kalau ibu detailkan itu adalah bilik kiri, aorta, arteri, seluruh tubuh, vena, terus serambi kanan. Kalau kita singkat, bisa ini. Bilik kiri dimulai dari bilik kiri, terus yang saya itu serambi kanan. Jadi kalau peredaran darah kecil tadi BASI dimulai dari bilik kanan, terus lanjut sampai ke serambi kiri. Kalau peredaran darah besar itu bisa dimulai dari bilik kiri ke serambi kanan. Oke, terima kasih dari Bu Fauzia. Kalian sudah melihat, sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Semoga ilmu yang kalian dapat berkah. Semoga kalian mudah memahami materi peredaran darah. Ya, yang belum subscribe, Ibu minta tolong di subscribe. Oke, terima kasih. Kita kembali ke video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.